Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan semangat kita tak pernah luntur meski harus kuliah online atau disebut dengan kuliah daring. Di sini alhamdulillah saya kebagian yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan yaitu pengawasan kepada aktivitas akademik yang dalam bentuk proses belajar mengajar, pengawasan kepada guru dalam mengajar, dan pengawasan kepada situasi yang menyebabkannya. Jenis supervisi yang saat ini berkembang dan sering dilakukan oleh kepada sekolah yaitu supervisi akademik dan supervisi administratif. Perbedaan supervisi akademik dan supervisi administratif. Supervisi administratif sistem pendidikan yaitu memberikan jawaban pada pertanyaan mengapa institusi pendidikan harus berjalan dalam jalan tertentu. Fungsi supervisi administratif adalah memicu unsur yang mendukung dan terkait dengan layanan sebuah pembelajaran. Yang kedua, supervisi akademik, yaitu memberikan jawaban tentang bagaimana peserta didik belajar dengan lebih baik. Tujuan supervisi akademik yaitu meningkatkan mutu dari sebuah pembelajaran. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Hilaf dan semuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada poin kedua, kita akan membahas mengenai dimensi dalam supervisi. Sarwoto menegaskan bahwa supervisi dilihat dari aspek teoritis objek supervisi. Ada dua aspek penting di sini. Yang pertama yaitu aspek manusia. Contohnya, kemampuan dalam bekerja sama, mempunyai sikap disiplin saat bekerja, moral yang baik, jujur, taat, dan cakap dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu aspek kegiatan. Contohnya seperti pada saat mengajar atau cara mengajar menggunakan metode pendekatan terhadap siswa, efisiensi kerja, dan hasil kerja. Kemudian dalam lingkup sekolah sendiri, supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup administrasi. Yang pertama, administrasi kurikulum, meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, administrasi ketenagakerjaan pendidik atau kepegawaian, meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, dan berkas-berkas tenaga kependidikan. Yang ketiga, administrasi kesiswaan, meliputi organisasi dan perkumpulan murid. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lainnya. Yang kelima, administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, keuangan gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lainnya. Kemudian yang keenam, administrasi perkantoran, meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, dan buku-buku penting lainnya. Yang ketujuh, administrasi unit penunjang pendidikan, meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus pendidikan, meliputi konsumsi, layanan antar jemput, atau bimbingan khusus di rumah.
Yang ke-9 yaitu administrasi lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi perencanaan tata tertib dan pertamanan di sekolah. Yang ke-10 administrasi hubungan dengan masyarakat, yang meliputi hasil kerjasama dengan masyarakat atau lembaga lain, kemudian program-program humas. Yang selanjutnya, nomor 2 yaitu dimensi substansi supervisi akademik. Di sini, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki 4 kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik atau ilmu pengetahuan, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang terakhir yang keempat kompetensi sosial. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Menurut Piet Assertian, dalam bukunya menjelaskan bahwa supervisi mempunyai tujuan yang jelas, yaitu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi tujuannya tidak hanya memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Pendapat lain menurut Madhepithartha, yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari supervisi pendidikan itu usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, sehingga membantu guru mengembangkan profesi, pribadi, dan membantu kepala sekolah menyesuaikan program pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, fungsi supervisi. Yang pertama, penelitian. Proses dari penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, perumusan masalah yang akan diteliti. Kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Dan yang keempat, konklusi hasil penelitian. Yang kedua, penilaian. Fungsi supervisi dalam hal ini adalah mengevaluasi aspek-aspek positif dan negatif, gunanya untuk menemukan hambatan-hambatan dan mengembangkan kemajuan yang telah ada. Yang ketiga, perbaikan. Supervisi dalam hal ini mengawasi keadaan umum dan situasi dalam pendidikan. Jika belum baik atau belum memuaskan, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, peningkatan. Peningkatan di sini, supervisor meningkatkan segala sesuatu yang telah baik dan mengembangkan agar lebih maju lagi.